Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu untuk semua mitra dunia ikan gabus dimanapun Anda berada. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya, yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Jadi yang mau tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus bisa langsung chat ke nomor saya langsung ya. Siapapun boleh tanya-tanya. Ya mau mitra, mau bukan mitra, tidak masalah ya. Yang penting tayangan ini bisa bermanfaat buat para pembudidaya ikan gabus untuk bisa menambah pengetahuan, untuk bisa lebih baik lagi, atau bahkan bisa, harapan kami bisa berhasil dan sukses gitu. Pertama dari ini dari nggak ada namanya ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya dari Kalimantan Selatan ya. Ikan gabus dari Kalimantan Selatan, Kaltim bisa masukkah? Saya tinggal di Kalimantan Selatan tapi biasa beli ikan gabus dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, sama Kalimantan Timur. Jadi untuk Bapak yang bertanya masalah ikan gabus dari Kalimantan, kita menerima semua ikan gabus dari manapun ya wilayah yang mau dijual ke kita. Yang penting ikannya dalam kondisi hidup ya, kondisi hidup dan tidak luka-luka ya, tidak tidak ada luka di badannya, kondisinya mulus dan sehat ya. Jadi yang penting sampai di sini kondisinya bagus. Dan berat minimal 500 gram up ya. Itu ya Pak ya yang tanya dari Kalimantan Selatan. Berikutnya ada pertanyaan dari Rudi Wasito ya. Assalamualaikum ya, saya Rudi Wasito dari Jember, Jawa Timur. Saya tertarik ikut kemitraan pembesaran ikan gabus dengan Bapak. Yang mau saya tanyakan yang pertama, perlukah kolam ditutup dengan plastik, waring atau paranet? Yang kedua, saya sudah siapkan 8 kolam ukuran 1x2 dengan kepadatan 0,7, kedalaman 0,75 ya. Berapa ekor kepadatan masing-masing kolam yang Bapak sarankan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak mau beli hasil panennya dan bagaimana cara kirimnya mengingat Jember jauh dari Kulon Progo? Yang keempat, apakah saya bisa menjadi distributor produk albumin Bapak ya? Thanks. Wassalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ini untuk Mas Rudi Wasito dari Jember, Jawa Timur ya. Yang pertama, perlukah kolam ditutup dengan plastik, waring atau paranet? Ya, berdasarkan pengalaman saya untuk pembesaran sepertinya tidak perlu ya, tidak perlu ditutup dengan paranet ataupun menggunakan plastik ya. Yang penting di situ dari lubang pembuangan saat nanti misalkan hujan datang ya, itu pembuangan bisa lancar ya. Yang penting tidak sampai luber gitu. Itu yang penting di situ. Jadi nggak usah ditutup, tidak apa-apa. Biarkan sinar matahari masuk full ke kolam, malah membuat ikan semakin sehat ya. Yang kedua, saya sudah siapkan 8 kolam ukuran 1x2 dengan kepadatan 0,75. Berapa ekor kepadatan yang Bapak sarankan? Jadi kalau memang mau pembesaran ya, seperti di video-video saya sebelumnya, berdasarkan pengalaman saya di pembesaran, mitra-mitra pembesaran, itu 1 meter kubik kalau memang ikannya mau dicetak menjadi beratnya 200 gram. Jadi kalau misalkan mau dibikin 200 gram ya, 200 gram ya 1 meter kubik bisa diisi 200. Tapi kalau mau dibikin sampai 500 gram, itu 1 meter kubik diisi 100 saja. Ya tinggal nanti mau dipanen dalam ukuran berapa besarnya.
Kemudian yang ketiga, apakah Bapak mau beli hasil panen dan bagaimana cara kirimnya? Mengingat Jember jauh dari Kulon Progo. Kalau untuk panen Pak, ini bisa nanti dengan cara diambil ke sana atau nanti Bapak mengirim ke sini. Ya tergantung nanti dari jumlah seberapa banyak Bapak nebar benih, ya kan. Nanti kalau misalkan mau dikirim ke sini seperti mitra-mitra kita di daerah Jawa Timur yang panen tidak harus nunggu kita ngambil ya. Jadi kalau mau dikirim kirim saja. Banyak yang kirim dari Lamongan, dari Blitar, dari Tulungagung itu kirim ke sini langsung ya. Nggak usah nunggu diambil. Biar semuanya lebih cepat. Kalau teknis pengiriman kalau mau dikirim menggunakan transportasi sendiri juga boleh. Kalau mau pakai paket ya nanti kita ada video tutorialnya untuk cara bagaimana packing menggunakan jasa pengiriman kereta api. Ya, itu aman juga kok nggak masalah. Kemudian yang keempat, bisakah saya jadi distributor produk albumin Bapak ya? Bisa Pak, jadi kalau mau jadi agen, jadi mitra reseller dari produk albumin silahkan nanti bisa menghubungi saya. Demikian ya Pak Rudi Wasito yang ada di Jember, Jawa Timur. Berikutnya pertanyaan dari, jadi itu saya kan kalau bertanya tolong dikasih dikasih nama ya. Dari siapa-siapanya, dari mana-mananya itu diberi nama ya, biar kita bisa saling mengenal. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Salam kenal Pak dari Subang, Jawa Barat. Saya petani ikan patin. Dan kebetulan saudara saya mencoba memijahkan ikan gabus. Dan hasilnya alhamdulillah pada netes. Kira-kira Bapak membutuhkan tidak ya? Kalau Bapak membutuhkan ukuran yang bagaimana? Kebetulan saya kolamnya bak tembok ya, lebar 2,5 meter. 2,5 meter. Ini 2,5 meter kali berapa? 2,5 meter kali panjang 7 meter. Tingginya 1 meter. Dan sekarang masih berjalan buat pembesaran ikan patin. Saya tertarik bermitra dengan Pak Suwandi. Terima kasih, mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam dari Subang, Endang Sulaiman ya. Pak Endang Sulaiman dari Subang, Jawa Barat. Ya. Jadi kita tidak menerima benih Pak, yang saya jawab dari luaran ya selain mitra pembenihan. Jadi kalau Bapak mau setor benih ke kami, itu nanti Bapak bisa ikut di mitra pembenihan saja. Ya. Gitu Pak ya, Pak Endang Sulaiman. Jadi kalau mau menjual benih ke sini bisa ikut di mitra pembenihan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Trenggalek ya. Assalamualaikum Pak, sugeng siang. Saya Hari Trenggalek, mohon maaf Pak, mau tanya, daerah pegunungan apa bisa budidaya ikan gabus ya? Saya tertarik dan semangat ya, karena sering nonton video Bapak. Mudah-mudahan bisa bermitra. Kalau udah ada rezeki Pak, soalnya sekarang masih di perantauan. Kalau sudah di kampung, pengen nekuni budidaya ikan gabus ya. Matur sembah nuwun, sukses dan sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Oke, kembali sukses untuk Mas Hari dan sehat selalu untuk Mas Hari yang ada di Trenggalek ya. Jadi kalau mau budidaya, misalkan tadi Bapak bilang di daerah pegunungan ya. Jadi di daerah pegunungan seperti di sini, misalkan di Jogja, di daerah Kaliurang juga agak pegunungan, di mana di situ suhunya dingin ya, bisa 15 derajat, 10 derajat ya, suhu air ya. Bahkan di daerah Temanggung, di daerah Dieng kita pernah ngirim bibit juga yang suhunya bisa lebih rendah dari itu pun. Sampai hari ini
ikan gabusnya bisa beradaptasi dengan baik. Jadi bisa dilakukan pembesaran di daerah pegunungan pun tidak masalah. Berikutnya pertanyaan dari Nanang yang ada di Subang juga ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, saya Nanang dari Subang. Semoga Bapak, keluarga, dan rekan-rekan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Saya tertarik setelah melihat video-video Bapak karena saya hobi pelihara ikan konsumsi. Bahkan di depan rumah saya ada kolam kecil ukuran 2x2. Saya pelihara 6 ekor ikan laut jenis kakap dalam air tawar. Saya mau tanya Pak, saya mau menjual ikan-ikan gabus saya hasil ngepul ke Bapak ya. Tentunya ikan gabus tersebut sudah saya karantina selama 7-10 hari. Ya, 7-10 sampai mana ya, terlewatkan. Nah, sudah saya karantina sampai 7-10 hari. Dalam kolam tanah Pak, apakah saya harus membawa sampel dulu atau langsung saya bawa semua untuk ukuran 500 gram up, dan harga berapa tepatnya Pak? Berkenan menjawabnya, terima kasih Pak Suwandi. Kalau ikan hasil tangkapan alam Pak, ikan liar itu memang harus membawa sampel dulu. Jadi bawa sampel dulu 10 kilo sampai sini. Pastikan kriteria ikan yang Bapak tawarkan itu sesuai. Ya, nanti kalau sesuai, besok kalau mau ngirim lagi tidak apa-apa, dikirim lagi lebih banyak nggak masalah. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi silahkan nanti kalau memang mau kirim ikan ya, kirim sampel dulu. Hari Minggu aja datang sini, nanti bawa sampelnya. Nanti begitu oke, besok mau kirim lagi enggak apa-apa ya. Ya, silahkan nanti bisa komunikasi ke nomor WA saya.